Oke, hari ini kita bakal bahas penyakit untuk rheumatologi. Kemarin kita udah bahas prinsip-prinsipnya, kita udah bisa bedain apa itu seronegatif dan seropositif, apa itu ANA dan apa itu rheumatoid factor. Hari ini kita akan fokus langsung ke penyakit ya. Jadi ini orientasinya klinis, oke? Pertama, kita akan bagi dengan berapa jumlah join yang terlibat. Jadi berapa jumlah join yang pain gitu ya, yang ada keluhan yang ketika dia satu, mono kan artinya satu ya. One joint ini maksudnya ke monoartikuler. Ketika dia lebih dari satu, kita akan kategoriin sebagai poliartikuler. Oke, terus monoartikuler kita akan bedain berdasarkan onset. Ketika dia kurang dari 6 minggu, kita akan bilang dia kondisi akut. Ketika dia lebih dari 6 minggu, ke kondisinya kronis. Oke, nah untuk akut ada septic arthritis dan ada gout. Sebenarnya walaupun gout itu bisa berakhir dengan kondisi kronis ya, tapi kita akan pertama-tama classify dia sebagai kondisi akut dulu. Di kronis kita bakal bahas OA, osteoarthritis. Oke, di poliartikuler kita bagi dua, jadi seropositif dan seronegatif. Seropositif itu kemarin rheumatoid factor positif bisa gitu ya. Seronegatif tuh rheumatoid factor negatif, pasti negatif. Oke, nanti di seropositif kita bakal bahas rheumatoid arthritis dan SLE, terus di seronegatif ankylosing spondylitis. Jadi kalian bisa lihat berdasarkan ini nih, dari kiri ke kanan gitu ya. Ini pasti yang monoartikuler, yang kanan poliartikuler. Terus yang warna pink ini adalah predileksi joint yang terlibat ya. Jadi kalau misalnya gout itu metatarsophalangeal joint, metatarsophalangeal pertama gitu ya. Terus kalau misalnya di OA, sebenarnya banyak ya OA, tapi bisa hip, bisa knee, tapi emang mostly di bukan BPD dia akan gunakannya knee. Tapi nggak cuma ini ya, tapi ini yang umum lah ya. Kalau di rheumatoid arthritis bisa MTP, MCP, PIP, juga bisa melibatkan di IP ya. Tapi mostly yang paling sering keterlibatannya adalah di sini. Di metatarsophalangeal, di metacarpophalangeal, dan proximal interphalangeal joint. Kalau misalnya bingung sama anatomi joint-joint, boleh di Google sendiri ya. MTP itu joint yang mana sih gitu. Jangan sampai nggak tahu ya joint yang mana. Terus ya untuk predileksinya cukup bedain ketiga penyakit itu ya. Sekarang kita bakal mulai dari yang paling kiri. Septic arthritis, sesuai dengan namanya keadaan sepsis, jadi ada infeksi, makanya simptomnya adalah demam tinggi. Ya kan, semua keadaan infeksi akan menyebabkan itu. Kalau kemarin ingat, septic arthritis ini maksudnya inflammatory ya. Jadi kalau kalian cari nilai ISR dan juga nilai CRP-nya pasti meningkat. Marka inflamasinya pasti meningkat. Agen kausatifnya biasanya adalah, sebenarnya bisa banyak, tapi bisa step commonly gitu ya, step AU, Staphylococcus aureus sama Neisseria gonorrhoeae, ini GO ya. Staph aureus ini gram positif, untuk kalau GO itu gram negatif. Oke, pemeriksaan penunjangnya arthrocentesis, jadi ditarik ya, joint fluid aspiration, terus setelah dapat joint fluidnya dianalisis. Kita akan lihat apa dari situ? Kita akan lihat WBC. Karena kan kejadian infeksi di dalam joint ya, nanti di fluidnya pasti ada infiltrasi WBC. Jadi kalau nilai WBC di dalam cairan sendinya lebih dari 50.000 per mikroliter, itu dikatakan septic arthritis gitu. Sebenarnya kita kalau bisa ya di kultur ya untuk tahu causative agentnya, terus untuk dapetin antibiotik yang sensitif terhadap agennya. Tapi ya seperti biasa kultur banyak limitasinya ya, terutama waktu. Jadi sebenarnya emang mostly dikekini dengan joint fluid analysis. Oke teman-teman, dengan lihat WBC maksudnya. Bisa dengan lihat kultur, tapi ya nilai WBC mungkin lebih mudah ya. Cukup ya sampai sini ya. Untuk septic arthritis intinya itu aja. Gout keterlibatannya di ibu jari kaki usually, terutama di fase akut ya. Simptomnya adalah pertama hiperurisemia, terus podagra. Jadi podagra itu adalah massa nyeri yang lebih panas daripada lokasi lainnya gitu ya. Ya ada marka-marka inflamasinya lah ya. Di MTP1 usually. Nah itu adalah keadaan akut untuk pasien-pasien gout. Oke. Satu lagi yang untuk gout temuan fisiknya adalah topus. Topus ini tapi di keadaan kronis dan dia nggak sakit. Nanti kita lihat gambarnya. Tapi kalau mau apalin dulu aja ya, podagra dan topus itu untuk gout. Podagra itu yang akut, yang topus itu yang kronis. Gimana cara negakin gout? Sebenarnya mirip ya sama septic arthritis, pakai aspirasi cairan sendi. Nanti kita akan lihat kristalnya. Kalau misalnya dia gout, kristalnya adalah monosodium urat. Ini masih nyawa kristalnya ya. Bentuknya seperti jarum. Oke, terus kalau misalnya dipakai polarized light gitu ya, ada analisis pakai cahaya yang dipolarkan gitu ya, polarized light, itu dia hasilnya adalah birefringent negatif biru, kayak gitu. Teman-teman harus tahu
ini adalah berarti diagnosis untuk gout. Kenapa? Karena sebenarnya penyakit deposisi kristal di dalam joint itu nggak cuma gout, ada beberapa. Oke, jadi harus tahu bedanya apa, kristalnya yang mana gitu ya. Karena kalau kalian nemuin kristal di cairan sendi gitu ya, belum tentu gout gitu, bisa jadi itu penyakit lain gitu. Kalau gout, kristalnya harus monosodium urat, bentuknya seperti jarum. Kalau di birefringent hasilnya strong negatif, warnanya biru. Kayak gitu ya. Kalau kalian X-ray di gout itu temuannya ini sebenarnya buzzword aja sih, jadi diapain aja. Erosion with overhanging edges atau red bite erosion. Ada ya gambaran erosi di jointnya. Kayak gitu ya. Dirinya gout arthritis itu berarti adalah penyakit deposisi kristal lainnya di dalam jointnya kan. Salah satunya adalah pseudogout. Pseudogout itu dikatakan pseudogout karena mirip gout ya. Sebenarnya ada satu lagi loh, namanya adalah pseudogout. Nyebelin banget ya. Ada pseudogout, terus ini ada yang sudo gitu kayak nyebelin. Tapi kita belajar pseudogout aja ya. Sebenarnya pseudogout itu deposisi kristal, tapi kristalnya beda. Kristalnya kristal pirofosfat. Nah, kalau kalian lihat di bawah mikroskop bentuknya juga beda, bentuknya romboid. Terus birefringentnya weak positif, warnanya merah. Gitu ya. Jadi nama penyakit ini sebenarnya adalah calcium pyrophosphate deposition disease, CPPD. Cuman mungkin emang lebih enak ngomong pseudogout ya, pseudogout lebih enak, tapi harus tahu juga nama lainnya. Oke. Kalau di X-ray ntar ada temuan kontrolkalsinosis, jadi kelihatan gitu ada deposit kalsium pirofosfatnya gitu. Jadi kita lihat gambarnya di bawah. Kalian kalau bingung maknai aja ini artinya ya kan. Kondro ini kan jaringan tulang lunak ya, terus kalsinosis ya udah ada kalsium di dalam joint, sebenarnya intinya kayak gitu. Oke, ini untuk gout cukup. Untuk OA sekarang ya, ini masuk kondisi kronis. Ingat kemarin OA itu non-inflammatory. Artinya apa? Artinya dia akan memberat saat aktivitas makin banyak. Berarti pas malam OA itu bakal keluhannya lebih parah kayak gitu ya. Terus dia tidak ada peningkatan ISR dan tidak ada peningkatan CRP. OA usually dini gitu ya. Temuan fisiknya yang mungkin adalah Heberdi node dan Burkhardt node. Oke, jadi ada benjolan gitu ya. Semuanya sebenarnya benjol-benjolan ya. Tapi lihat predileksinya. Kalau misalnya dia di DIP gitu ya, itu namanya Heberdi node. Kalau misalnya dia di PIP itu namanya Burkhardt node. Aku ingatnya karena huruf B lebih duluan daripada huruf H, berarti ini yang lebih proksimal. Burkhardt node yang proksimal, Heberdi ini yang distal. Ini ya, distal interphalangeal joint. Oke. Bisa juga kalau di pemeriksaan fisik temuannya genivarus, jadi kakinya kayak bentuknya kok gini ya. Gue katanya karena varus itu var, jadi dia jauh gitu, ninya menjauh gitu ya. Terus kalian bisa lihat sebenarnya OA itu dari X-ray cukup. Klasifikasinya adalah Kellgren-Lawrence. Ini mengklasifikasikan grade atau derajat dari OA. Kalau grade 1 dia gejala aja, jadi di X-ray-nya relatif normal gitu ya. Gejalanya ya berarti pain kayak gitu ya. Terus untuk grade 2 udah mulai terlihat multiple osteophyte gitu ya. Di grade 3 ini kelihatan kalau celah sendinya udah menyempit, jadi udah makin mepet nih sendinya gitu ya kan, tulangnya. Kalau grade 4 udah kissing joint, jadi udah saling bersentuhan atau udah terjadi deformitas. Oke, ini sering banget keluar kalau mau tahu gambarnya yang ini. Jadi kalau ini relatively oke ya. Di grade 2 udah mulai ada osteophyte. Osteophyte itu ya susah ya aku tunjukin ya. Ya, tapi apain aja lah ya. Osteophyte kalau udah mulai muncul tuh grade 2. Ketika grade 3 bisa jadi ada osteophyte tapi lihat celah sendinya. Ketika ada penyempitan celah sendi, ini tambah sempit. Nah, itu berarti grade 3. Kalau grade 4 dia udah kissing joint. Jadi udah ketemu nih femur sama tibianya. Kayak gitu, oke? Ini harus tahu ya. Kalau di soal-soal tuh entah kenapa dia biasanya mintanya sampai ke grade-nya, karena mungkin mendiagnosis OA cukup gampang ya, karena kan dia satu-satunya yang non-inflammatory ya sebenarnya, kronis, monoartikular, inflammatory, perempuan, usia postmenopausal kayak gitu ya kan. Nah udah tuh arahnya ke OA, jadi mungkin dia pengen kita tahu ya ini OA grade berapa gitu, harus tahu. Teman-teman cukup ya, menurut aku cukup straightforward sih yang OA. Kita sekarang masuk ke yang polyartikular dan seropositif. Kita mulai dari rheumatoid arthritis. Nah pertama harus tahu predileksi lokasinya dulu. Bisa di metatarsophalangeal, bisa di metacarpophalangeal, bisa di PIP. Ini mostly ini ya, keterlibatan RA, karena dia polyartikular juga biasanya banyak ya sendian terlibat ya, dan dia bilateral. Jadi tangan kanan dan tangan kirinya pasti pasti ada keluhan di both hands gitu. Temuan pemeriksaan fisiknya bisa Boutonniere's deformity, small neck deformity. Ini yang paling dulu, ntar gambarnya di bawah kita akan jelasin.
Boutonniere's deformity, Swan neck deformity, ulnar deviation, sama rheumatoid nodule. Oke. Ingat kemarin kita udah belajar soal konsep sensitivitas dan spesifisitas. Kalau misalnya RA mau di rule out, kita pakai yang sensitif, kita akan pilih rheumatoid factor. Kalau kita mau rule in, kita akan pilih yang spesifik, kita akan pakai anti-CCP. Jangan lupa ya, anti-CCP ini sering lupa deh, orang ingatnya RF, rheumatoid factor, karena namanya rheumatoid arthritis ya. Tapi sebenarnya untuk spesifik diagnosisnya, untuk nge-rule in, kalian butuhnya sebenarnya anti-CCP. Oke. Ada juga kriteria dengan scoring ya. Kalau dari ACR Euler, RA score itu lebih dari 9/6. Jadi ketika lebih dari 9/6, nah oke, ini rheumatoid arthritis gitu. Jadi hafalin aja. Nggak harus tahu kategorinya apa. Kalau kalian baca, boleh sih dibaca, ntar lihat deh. Sebenarnya itu menjelaskan ini ya, menjelaskan semua kekhasan dari rheumatoid arthritis ya. Tapi intinya ketika cut off pointnya lebih dari 9/6, oke, kita pilih RA gitu sebagai diagnosis. Oke, SLE ini sistemik ya problemnya ya, ada manifestasi ikutan, mucocutaneous manifestation, bisa ke mata sebenarnya, bisa ke saraf perifer, bisa ke nephritis ya, lupus nephritis. Tapi yang sering keluar adalah mucocutaneous manifestation ya. Ada discoid rash, kita lihat gambarnya, ada malar rash ya, ini terkenal ya, butterfly rash yang di pipi gitu ya, kemerahan. Terus ada lesi aptosa, ini di permukaan mukosa dalam mulut ya. Terus ada lupus nephritis. SLE, kalau misalnya kalian mau rule out, kalian pilihnya ANA. Oke, kalau mau rule in, pilihnya anti-dsDNA atau anti-SMED. Ini ada dua. Sebenarnya anti-dsDNA ini nilainya bisa berkorelasi ya dengan kejadian lupus nephritis. Jadi kalau misalnya kalian ya pasien yang curigai lupus, curigai SLE, terus pakai tes anti-dsDNA terus hasilnya positif, ada ya berarti kecenderungan dia untuk kena lupus nephritis itu lebih tinggi gitu dibandingin yang anti-dsDNA negatif kayak gitu ya, maksudnya ya correlate ke lupus nephritisnya. Nanti kita lihat ya, kalau di SLE lebih gampang kalau ngeliat gambarnya, tapi semoga familiar ya dengan malar rash atau butterfly rash. Oke. Terus yang seronegatif, kita bakal bahas satu aja, ankylosing spondylitis. Pertama yang harus diingat dari ankylosing spondylitis adalah nama lainnya, karena sayangnya nama lainnya banyak. Pertama ada bacteroidesis, ini nama ini ya, bacteroidesis. Terus ada Mary Strumple. Jangan sampai kalian tahu nih sebenarnya maksudnya adalah ankylosing spondylitis, tapi di opsi ABC-nya adanya nama lainnya gitu, jadinya nggak kepilih gitu ya kan. Jadi harus tahu, pasti kalian tahu nama lain dari penyakit ini, bacteroidesis. Terus ankylosing spondylitis itu punya banyak asosiasi. Bisa orang ngomongnya 4A gitu ya. Ada beberapa sih, tapi yang aku hafalin personally cuman aortic regurgitation sama Achilles tendinitis. Jadi regurgitasi aorta dan tendinitis, jadi inflammation of the Achilles tendon ya. Kalau aku sih sebenarnya cukup itu aja. Nanti pemeriksaannya ada beberapa, ada yang namanya shoulder test, ini untuk melihat wall occiput distance, terus ada Menel sign, ada flash sign. Ini fine aja. Kalau misalnya soal ada flash sign positif, nah itu berarti dia ngarahinnya ke ankylosing spondylitis. Di X-ray sebenarnya lebih gampang sih ngeliat X-ray-nya. Itu ada bamboo spine, jadi spine itu kelihatan kayak bambu gitu. Saking dia kotaknya, sudutnya sangat angular, kayak gitu ya. Bamboo spine, squaring of the vertebrae nama lainnya, kadang-kadang buzzwordnya juga itu. Intinya adalah berbentuk terlalu kotak gitu spine-nya. Juga ada Dagger sign sama lesi romanus. Nanti kita lihat gambarnya. Oke, jadi kalau kalian bingung, ulang baca dari sini semuanya mapping dengan baik. Jadi pas nanti ini besok lihat soal, lihat dulu polyarticular, monoarticular, apakah ini inflammatory, apakah non inflammatory. Terus kalau misalnya ada data predileksi lokasinya di mana gitu ya, harus tahu gitu. Terus harus tahu physical sign examination ya, terutama harus tahu hasil pemeriksaan fisik gitu ya. Itu yang paling penting untuk rheumatologi. Habis ini kita bakal bahas kita bakal bahas terapinya dulu ya. Aku pengen cepet aja sih section ini. Jadi untuk OA gini, OA itu kan masalahnya wear and tear ya, masalahnya mechanical injury yang udah bertahun-tahun. Bayangin kamu pakai engsel pintu bertahun-tahun, pasti dia rusak dong. Jadi sebenarnya kita nggak bisa memperbaiki kecuali kita ganti engselnya. Jadi sebenarnya definitif terapinya itu adalah knee arthroplasty. Dari namanya aja ya, knee itu ya untuk knee gitu ya, arthroplasty, arthro ini untuk tulang ya kan, pasti ini adalah repair gitu ya. Jadi diganti, literally dikasih joint sintetis gitu ya, yang dipasang gitu. Karena emang engselnya udah rusak kayak gitu ya. Makanya kalau misal kita nggak bisa milih ini dengan yang nggak mungkin yang langsung invasif ya, makanya kita akan berikan terapi yang sebenarnya sifatnya simptomatik. Kita bantu aja pasiennya untuk penanganan nyeri terutama ya, dan ketidaknyamanan yang datang dari
OA gitu ya kan. Nah, simptomatiknya pilihannya ada dua, kalian bisa pakai NSAID atau pakai paracetamol. Oke. NSAID masuk gak ya ke oke. Gini, NSAID itu efek samping paling utama dari penggunaan NSAID jangka panjang itu adalah pertama ulcer ya kan di GI tract. Kalau kalian ingat, NSAID itu kan bekerja di COX ya, COX inhibitor kan, COX inhibitor. COX itu kan ada COX 1 dan COX 2. Duh, susah ya. Untuk COX 1 ini kan adalah penghasil PG, prostaglandin ya kan. Maaf ya jelek. Tapi prostaglandin ini adalah gastroprotector. Jadi ketika kalian milih NSAID, kalian akan inhibit nih semuanya termasuk prostaglandinnya. Jadi resikonya adalah ulcer ya kan, nggak ada gastroprotector lagi, makanya ulcer atau GIT bleeding. Jadi concernnya di situ, terutama penggunaan jangka panjang. Yang kedua adalah Cushing's disease. Nanti Cushing menjadi di endokrin ya, tapi intinya ada hubungannya nanti dengan kortisol, hiperkortisolemia gitu ya. Jadi makanya kita untuk penggunaan OA kan ini lama ya, maksudnya bakal sakit terus ya kan intinya. Jadi pasti penggunaan NSAID jangka panjang, makanya harus pilih yang selective inhibitor, yang cuman pilih yang inhibitor yang COX 2 biar COX 1 nya nggak terganggu, biar kita masih punya prostaglandin untuk ngeprotek gaster kayak gitu ya. Sebenarnya ada banyak, tapi yang paling terkenal itu ya inilah ya, meloxicam, piroxicam, dan juga celecoxib sih terutamanya terkenal untuk selektif COX 2 inhibitor. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ntar dikasih pilihan banyak NSAID, kalian harus tahu pilihlah yang paling selektif gitu ya, selektif terhadap COX 2 ya gitu ya. Ini aku coba sediain beberapa namanya aja, tapi hopefully ini udah cukup untuk membantu jawaban kalian. Kalau bingung ya cari yang sikam, terus celecoxib juga. Celecoxib terkenal sih. Terus yang kedua paracetamol untuk pain management. Ingat kalau pain, paracetamol itu dosisnya 1000 ya, 1000 mg. Kalau misalnya untuk temperature, untuk suhu, berikan dosisnya 500 ya paracetamol. Tapi kalau untuk pain itu 1000. Ingat maksimal dosisnya adalah 4000. Oke, itu untuk pain. Nah, di OA sebenarnya ada satu class of drug lagi, namanya adalah disease modifying OA drugs. Ketika namanya disease modifying, sebenarnya ini adalah obat yang bisa nge-modify disease-nya. Artinya kita bisa membuat disease-nya at bay ya, atau terkontrol ya, mungkin tanda kutipnya kayak gitu. Jadi disease modifying OA drugs ini bentuknya ada banyak, pilihannya ada banyak. Ini dari beberapa namanya, glukosamin, chondroitin sulfat gitu ya. Ini sebenarnya adalah memberikan mempertahankan apa ya, integritas gitu kali ya, integritas di jointnya gitu. Jadi dia bisa nge-modify disease-nya lebih baik dibandingkan dengan tadi yang simptomatik yang pain management kita kayak gitu ya. Jadi ini cukup tahu aja sih. Oke, jangan lupa definitifnya tetap ini arthroplasty, kita harus ganti, ini replacement. Oke. Terus satu lagi mungkin untuk dokter umum terutama adalah edukasi. Ingat, ini terjadi karena wear and tear, karena mechanical injury. Jadi kita akan meminimalkan semua kejadian atau semua faktor risiko yang terkait dengan ini. Dari berat badan kayak gitu ya. Bayangin kalau kalian berat badan, berarti kan tubuh kalian menopang lebih banyak ini ya, massnya meningkat gitu ya kan, makanya akan lebih berat untuk terutama untuk kaki gitu ya, yang nopang saat beraktivitas dan berjalan. Terus turunkan aktivitas, jadi jangan berolahraga yang ekstrim kayak gitu ya, nggak cuma ekstrim ya, tapi jangan berolahraga yang ya hyperaktif gitu. Olahraga yang super aktif gitu ya, kayak main bola atau berlari gitu ya. Cari olahraga yang tidak memberatkan untuk tulang, misalnya berenang kayak gitu. Ya mostly itu sih terapi KIE-nya terkait dengan menurunkan kejadian ini tadi, mechanical injury kita. Oke, kita lanjut ya. Septic arthritis ini karena infeksi, jadi kita terapinya of course dengan antibiotik, karena tadi kausanya usually adalah bakteri ya. Kalau gram positif kita pakai cefazolin. Ini sebenarnya pilihan ya. Cefazolin itu cephalosporin, sorry aku lupa. Cephalosporin generasi pertama. Dia ya sensitif untuk gram positif bakteria. Ini dosisnya kalau mau tahu per 8 jam ya. Kalau gram negatif kita pakai ceftriaxone. Ceftriaxone ini memang usually pilihan untuk coverage gram negatif ya. Ceftriaxone ini juga cephalosporin, tapi dia third generation, generasi ketiga. Ya, ini dosisnya. Kalian berikan selama 2 minggu. Oke. Jadi septic arthritis antibiotik pilihannya ya ini. Hafalin aja.
sayangnya gitu ya. Lanjut dulu ke gout arthritis. Nah, gout arthritis tadi penyebabnya kenapa? Karena monosodium urat ya kan, kristal monosodium urat. Itu datangnya dari mana sih kristal monosodium urat gitu ya kan? Jadi kristal monosodium urat itu adalah kristal yang terdeposit saat nilai asam urat kita terlalu tinggi. Jadi problemnya itu adalah sebenarnya asam uratnya itu gitu ya. Maka nanti terapinya akan terkait dengan bagaimana cara kita menekan asam urat dan bagaimana kita nge-cope with the pain ya, karena sangat-sangat nyeri ya gout arthritis itu. Jadi sebelum kita masuk situ kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih proses perjalanan penyakit dari gout arthritis. Jadi stagingnya gitu ya, atau perjalanannya gitu ya. Pertama adalah kejadian hiperurisemia. Jadi pasiennya makan banyak protein. Uric acid itu hasil metabolisme purin ya, yang merupakan hasil metabolisme dari sebenarnya komponen DNA, tapi ya katakanlah protein ya, itu akan meningkat dengan banyaknya konsumsi protein gitu ya. Jadi pasien yang konsumsi banyak protein, muncullah nilai purin yang tinggi, akhirnya berakhir dengan hiperuricemia, kebanyakan uric acid. Tapi awalnya kita nggak tahu nih, atau awalnya asimptomatik, jadi nggak ada gejala, tapi memang banyak gitu ya uric acidnya. Oke, nah di titik ini kalau misalnya pasiennya kan nggak bergejala nih, jadi biasanya kejadiannya ketahuannya karena sedang ngecek untuk penyakit lain. Oh yaudah deh, periksa aja ini asam urat kayak gitu. Nah periksa asam urat ternyata tinggi. Nah kalau di stage itu kalian KIE untuk modifikasi gaya hidup, kurangin konsumsi protein gitu ya. Susah ya, karena protein juga pada akhirnya berpengaruh ke muscle mass ya kan. Tapi pilihlah makanan yang rendah purin, intinya kayak gitu. Oke, rendah purin. Nah kalau misalnya pasiennya ya kejadiannya berlanjut ya, the disease progress, akan masuk ke gout akut. Gout akut ini adalah serangan pertama gout ketika muncul podagra. Jadi podagranya muncul itu nyeri banget, biasanya di ibu jari kaki gitu ya. Biasanya inilah saat pasien datang, ini nyeri sekali ya gitu. Ketika di fase gout akut, terapinya adalah colchicine dan NSAID. Ini poinnya sebenarnya pain managementnya ya, colchicine dan NSAID. Colchicine ini akan digunakan di fase akut. Oke, terus selesai nih, reda ya kan painnya, masuklah ke gout interkritikal. Ini adalah proses ketika fase gout akut tadi sedang progres gitu ya ke fase kronis gitu ya. Di sini itu prosesnya bisa beberapa tahun, bisa kurang lebih 2 tahun ya. Ketika ada di fase ini, kalian berikannya allopurinol dan colchicine. Oke. Terus muncullah gout kronis asimptomatis, masuk ke fase kronisnya. Kapan seseorang dikatakan masuk ke fase kronis? Ketika muncul topus. Tadi yang gambarnya, tadi kita lihat gambar belum ya? Belum ya? Habis ini kita lihat gambar ya. Intinya ada topus. Ketika udah masuk topus, udah mulai muncul nih manifestasi topusnya, itu masuk kronis. Tapi kronis juga nggak selalu langsung muncul dengan serangan ya. Bisa muncul bentuknya kronis asimptomatik. Jadi nggak ada gejala, nggak ada pain, tapi muncul topus. Ketika masuk fase kronis yang ditandai dengan topus, kalian tidak lagi, poinnya sekarang adalah untuk memberikan allopurinol. Oke. Terus habis itu muncul lagi serangannya ya kan, sekarang udah ada topus tapi ada gejala lagi. Sekarang painnya kejadian lagi, berarti sekarang kita lagi kronik eksaserbasi. Oke. Kalau misalnya eksaserbasi berarti ada painnya lagi, ada muncul keakutannya lagi gitu ya, kita balik lagi ke colchicine. Jadi ini sama ya kayak yang awal, jadi walaupun ada topus tapi ada pain lagi, ada serangan lagi, kita balik ke colchicine. Oke, itu prinsip terapinya kayak gitu. Nanti kita bakal belajar tentang apa itu colchicine, apa itu allopurinol, kenapa beda-beda kayak gitu ya. Colchicine itu untuk fase akutnya, allopurinol itu adalah ini sebenarnya untuk menurunkan monosodium uratnya, untuk menurunkan nilai uric acidnya ya sebenarnya, karena nanti allopurinol itu terkait dengan metabolisme purinnya gitu. Oke. Nah, hiperurisemia itu ini aku kasih cut off-nya. Kalau dia perempuan dikatakan hiperurisemia saat dia nilainya lebih dari 6. Kalau laki-laki lebih dari 7. Oke, jadi beda ya. Kalau misalnya pasiennya udah hiperurisemia, kita terapi untuk gout, target kita adalah untuk mendapatkan nilai uric acid atau ya nilai uric acid di dalam darah kurang dari 6. Kayak gitu ya. Both men and women. Jadi kurang dari 6 untuk target terapi. Oke. Masuk ke sini dulu. Prinsipnya diulang, kalau misalnya akut dia podagra, kalau kronis dia topus. Kalau akut berikan NSAID, pilihannya biasanya indomethacin atau colchicine. Oke, ini semua yang akut. Pas pertama kali gout akut atau bahkan gout
kronis dengan serangan akut gitu ya, atau gout kronis eksaserbasi, pilihlah colchicine atau NSAID. Ya, kombinasikan lah ya. Terus sebenarnya mekanisme of actionnya adalah dia menghambat fagositosis gitu. Berkaitan antar dengan pain-nya kayak gitu ya. Kalau misalnya kronis, pilihlah allopurinol. Ini regimennya gitu ya, mulai dari 100 naikkan bertahap. MOA-nya atau mechanism of action-nya. Mechanism of action tuh cara kerja obatnya ya, intinya kayak gitu ya. Nah, ini adalah metabolisme purin. Oke, teman-teman. Nanti purin itu jadi komponen DNA, terus kalau di breakdown gitu ya, jadi inesin gitu ya. Terus nanti akan di metabolisme lewat jalur ini namanya xanthin oksidase. Xanthin oxidase XO. Oke, hipoxanthin jadi xanthin jadi uric acid. Ini kan yang kita pengen turunkan ya kan. Jadi allopurinol ini sebenarnya adalah inhibitor ini. Dia nge-inhibit enzim di sini, makanya uric acidnya bakal turun. Ketika uric acidnya turun, nggak terjadilah deposit kristal monosodium urat itu yang datangnya dari uric acid. Makanya ini digunakan dalam keadaan kronis, karena sebenarnya ini akan membantu kita untuk menurunkan mencegah semakin banyak gitu depositnya ya kan. Tapi kalau udah sakit, karena udah nyeri, kita terpaksa pakai NSAID dan colchicine. Tapi untuk kedepannya nih, untuk mencegah tambah banyak gitu ya kan, kita akan pakai allopurinol untuk menurunkan uric acidnya gitu ya. Itu prinsip untuk pengobatan gout, ini jangan lupa. Oke, cukup untuk itu. Untuk rheumatoid arthritis, sebenarnya obat yang the tenet gitu ya, tenet of medicine-nya gitu ya, itu adalah DMARD, disease modifying anti rheumatic drug. Kalau kalian maknain aja namanya disease modifying, itu sebenarnya kayak tadi ada disease modifying osteoarthritis drug ya di sebelah sini ya. Ini disease modifying artinya dia bisa membawa ke remisi gitu, bisa menurunkan sampai gejala terkontrol. Ketika ada kata disease modifying itu artinya itu ya, remission. Goalnya itu adalah itu pengobatannya. Sebenarnya banyak obat-obatan DMARD, ada methotrexate, ada sulfasalazine kayak gitu ya. Tapi biasanya sih pilihannya methotrexate ya. Dosisnya kayak gini, harus dinaikkan tiap minggu. Terus tambah asam folat juga. Pas kalian pakai DMARD, tapi ya pas menggunakan DMARD sebelum pas di awal-awal, jadi gini, misalnya kita pakai DMARD, startnya di sini ya, DMARD. Nah, efeknya itu baru muncul lama. Jadi baru muncul, kalian start menggunakannya di sini, ini munculnya bisa, ini efek munculnya lama, bisa mingguan, bulanan kayak gitu ya. Jadi saat kalian untuk membantu mempercepat munculnya ini ya gitu ya istilahnya, kita akan butuh bridging therapy. Jadi pas penggunaan DMARD-nya kita juga berikan NSAID. Ini buat kedua ya, kita berikan NSAID sama prednison. Start juga dari awal. Nanti ini akan membantu untuk mempercepat munculnya efek DMARD itu. Kayak gitu. Jadi kalian start. Nah, begitu efek DMARD-nya muncul, ketika udah efektif, kita stop, kita nggak pakai lagi. Kayak gitu. Jadi pertama NSAID prednison, terus start DMARD. Oke. Kan nanti harus nunggu ya sampai dosis efektif baru muncul gitu ya kan. Baru ketika itu udah dapat, kita baru stop NSAID-nya. Kayak gitu. Ini adalah istilahnya namanya bridging therapy. Kayak gitu ya. Poinnya sebenarnya untuk rheumatoid arthritis pasti rujuk ya teman-teman. Karena ya banyak konsekuensi juga dari penggunaan methotrexate gitu ya, sulfasalazine gitu ya kan. Jadi sebenarnya rujuk, tapi kalian harus tahu prinsip pengobatannya seperti apa. Oke. SLE, NSAID dan steroid, ya penyakit autoimun pada akhirnya kita akan berkutat dengan itu ya. Tapi rujuk juga terakhirnya, karena masalah dengan SLE adalah dia punya banyak sekali komplikasi. Jadi regimennya sangat personalized. Harus tahu perjalanan di masing-masing sistem organ gitu ya. Jadi pasti dirujuk. Tapi prinsipnya adalah ya kita berkutat dengan NSAID dan steroid. Oke. Semoga cukup jelas untuk bagian ini. Kita langsung ke, sebelum kita masuk ke ini, ke ekstra-ekstranya gitu ya, kita coba lihat gambarannya dulu ya. Ini temuan-temuan yang tadi sudah aku sertakan tapi di bawah. Oke, yang pertama adalah CPPD atau tadi pseudogout ya. Pseudogout itu kalau kalian lihat
tadi temuan X-ray-nya adalah kondrokalsinosis ya kan, jangan bingung ya, ini kayak ini nih gambar yang kayak ada deposit gitu ya di dalam sendinya gitu ya. Makanya disebut kondrokalsinosis kan. Kalsium, jadi tadi kan kalsium pirofosfat ya untuk si BPD ya, ini di jaringan tulang lunak gitu ya, kondrokalsinosis. Oke, kita masuk yang berikutnya adalah rheumatoid arthritis. Temuannya tadi ada banyak. Pertama rheumatoid nodul, jadi ada nodul-nodul gini ya di tempat predilectionnya. Terus ingat tadi dia poliartikuler ya kan, jadi banyak keterlibatan sendinya biasanya banyak dan dia bilateral. Jadi kalau ini harusnya kalau di tangan kirinya juga ada nih harusnya. Bisa di MTP, MCP, bisa di PIP, bisa di DIP ya kan tadi rheumatoid arthritis. Jadi harus tahu. Oke, sekarang kita akan bedakan itu dengan ini, OA. Nah, tadi OA itu juga ada keterlibatan PIP dan DIP, tapi bedanya apa? Tadi kan kalau yang PIP itu yang huruf B ya, Burckhardt. Kalau yang DIP yang Aberdeen, ya kan? Nah, bedanya itu dia, kalau ini tuh, apa ya, lebih gede dan satu gitu. Intinya jointnya bengkak gitu ya. Kalau tadi ini nodul ya, jadi kecil-kecil dan banyak. Nah, itu yang harus bisa ngebedain. Ingat kalau yang ini RA, yang tadi OA. Gitu ya. Nah, RA ada apa lagi sih temuannya? RA ini tadi yang kita mau bahas. Boutonniere's deformity sama Swan neck deformity. Ini adalah deformitas yang terjadi akibat ekstensi, hiperekstensi dan fleksi di joint PIP dan DIP. Tapi lokasinya itu akan membuat deformitas yang beda gitu ya. Kalau misalnya PIP-nya flexion, jadi apa sih flexion tuh? Kelipet gitu ya. PIP-nya flexion, tapi di ujung di DIP dia hyperextended. Gitu ya kan, nanti bentuk gambarnya kayak gini. Ini namanya Boutonniere's deformity. Nah, Swan neck deformity itu kebalikan, di PIP-nya dia hyperextension, jadi justru hiperekstensi, terlalu lurus gitu ya. Baru di ujungnya dia flexion. Ini kayak leher angsa katanya, makanya namanya Swan neck deformity. Jadi ini harus tahu ya, ini temuan khas untuk rheumatoid arthritis. Hanya di rheumatoid arthritis, oke? Tadi satu lagi ada sebenarnya ulnar revision, aku belum sertakan di sini, tapi intinya tangannya itu kayak bengkok ke arah ulnar. Di bengkok ke arah, ya tahu ya ulnar ini os ulnaris, jadi dia miring ke arah sana. Itulah artinya deviasi ulnar ya. Makanya namanya itu gitu. Itu juga untuk rheumatoid arthritis. Itu juga harus tahu. Oke. Terus selanjutnya kita akan lihat gout. Gout itu ada podagra dan juga ada topus ya kan. Kalau podagra ini biasanya ini nih, karena di fase akut, biasanya di ibu jari kaki ya, MTP. Metatarsofalangeal 1, terus the first metatarsofalangeal gitu ya. Terus kalau satu lagi yang kronisnya adalah namanya topus ya kan. Nih topus bentuknya kayak gini, kayak apa ya, kayak ada bintik-bintik gitu sih intinya. Dia ini bisa di sendi mana aja ya, kadang-kadang topusnya juga ada di telinga. Sebenarnya adalah tempat-tempat yang jauh, tempat-tempat yang distal dan dingin. Itu tempat-tempat favoritnya untuk topus-topus di gout. Oke, itu juga harus tahu. Apalagi, kita bakal lihat yang SLE. Ini mucocutaneous manifestation-nya. Ini pertama aptoid ulcer di dalam mulut ya, jadi stomatitis gini bentukannya. Terus ada discoid rash. Ini kayak ya rash ya, kayak ruam, bentuknya seperti discoid ya, kayak koin ya kan, discoid itu kan seperti koin. Sebentar. Ya kayak gini. Susah ya sebenarnya membedakan ya, tapi kalau misalnya ada kata-kata itu discoid rash, terus manifestasi sendinya ada, kalian harus cari berarti datanya, pasti dikasih tahu ada ANA-nya atau ada anti-DSDN-nya atau anti-SMIT-nya gitu ya. Yang paling khas biasanya adalah malar rash. Ini dia, kemerahan di wajah, katanya butterfly rash juga ya. Yang apa ya, bentuk dari malar rash itu adalah dia biasanya tidak melibatkan nasolabial folds. Ini lipatan nasolabial tuh yang ini nih, yang kayak smile line ya mungkin bahasanya. Biasanya nggak sampai ke situ, nggak akan melewati itu malah rash. Oke, ingat ini udah dibahas kemarin. Kalau misalnya simptomnya khas, berarti kalian curiga, pasien perempuan usianya 24 tahun gitu ya, simptomnya khas, temuannya discoid rash, semuanya malah rash gitu ya. Oke, ini kayaknya SLE deh, makanya kita akan pilih tes yang spesifik. Tes spesifik untuk SLE adalah anti-DSDN atau anti-SMIT. Kalau misalnya manifestasinya tidak khas, laki-laki 64 tahun gitu, dok saya mau periksa dong buat SLE. Bapak nggak ada gejala apa, sebenarnya nggak perlu periksa. Nggak apa-apa dok, mau periksa aja. Nah itu kan kalian mau mengeksklusi ya sebenarnya ya. Itu pilihlah tes yang sensitif, pilihlah anak.
Atau kalau misalnya ada suatu penyakit yang manifestasinya nggak jelas, terus ini bukan infection, terus ini multiple system organ gitu ya, kalian eksplorasi diagnosis tapi kok nggak ketemu ya, apakah ini SLE ya, karena kan dia sangat sangat bisa ngemimik banyak penyakit ya. Makanya kita mau eksklusi kemungkinan dia SLE gitu, kita akan pilihlah tes yang sensitif, kita pilih anak. Ini biar kita tahu aja deh ini SLE apa bukan. Kalau misalnya anaknya negatif, ya udah bukan SLE, berarti kita harus eksplorasi kausal lain. Kayak gitu ya. Ini jangan pernah lupa. Oke. Gambarnya udah ini gambaran di bawah ya, kita lihat. Oke, itu gambar-gambarnya disertain di sini. Kita bakal bahas sedikit lagi tentang beberapa penyakit di rheumatologi ya. Osteoarthritis, kita punya satu kondisi lagi yang terkait dengan osteoarthritis, yaitu adalah apabila kejadiannya di spine. Nah, kalau di spine itu kita sebutnya dengan spondylosis. Nanti di bagian orto kali ya kita bakal bahas spondylosis, spondilitis gitu ya, terus apalagi ya, spondylolistesis kayak gitu ya, hal-hal kayak gitu. Tapi di bagian ini kita hanya bahas OA untuk spine, itu namanya spondylosis. Oke, seperti biasa penyakitnya penyakit degeneratif, wear and tear, tapi kejadiannya di diskus intervertebrae gitu ya. Nanti yang terjadi adalah pasiennya akan ngeluh, terjadi nyeri gitu ya, terjadi kaku. Yang kalian harus lakukan adalah pertama bisa dengan pemeriksaan fisik. Kalian lakukan Sperling test. Sperling test itu yang di sebelah sini. Oke, jadi kalian pegang vertexnya gitu ya, terus kalian ekstensikan, terus tanyain ya sisi yang sakit yang mana, ekstensikan ke arah sisi yang sakit, terus habis itu berikan tekanan ke arah kaudal gitu ya. Nanti akan ada nyeri menjalar kalau misalnya benar dia spondylosis. Oke. Bisa juga berikutnya kalian lakukan X-ray. Seperti biasa OA di X-ray kelihatannya apa? Kelihatan ada osteophyte ya kan, ada bone spurs kayak gitu. Jadi ada temuannya, atau kalian juga bisa lihat CT scan ya kalau misalnya mau lihat ya stenosis kanalnya misalnya kayak gitu ya. Bisa lihat pakai CT scan juga. Karena soalnya CT scan ini untuk bone ya. Ya kan? Kalau kita mau lihat soft tissue kita pakainya MRI. Jadi ini kita pilihnya CT scan. Oke. Nah, yang aku sering dulu salah itu adalah aku sering lupa mana yang Sperling test dan mana yang satu lagi pemeriksaan yang mirip, namanya Lermit test. Lermit test ini ntar belajar di neuro. Ini untuk radikulopati ya, radikulopati cervical gitu misalnya. Nah, kalau Lermit test ingat karena aku ingatnya sih karena dia L ya, huruf L. Jadi dia tuh bukan diekstensikan tapi difleksikan. Jadi pasiennya kepalanya dibawa ke depan. Tapi caranya sama, setelah dibawa ke depan diberikan tekanan ke arah kaudal, jadi ke arah bawah gitu ya. Kalau misalnya dia positif, itu artinya ada nyeri menjalar juga. Nah, itu berarti untuk positif untuk cervical radiculopathy. Jadi masalahnya kalau ini itu di ini ya, masalah neuro ya jadinya ya, radiculopathy ya kan. Oke, ini aku sering salah dulu. Kalau Lermit itu yang L, ingat ini untuk radiculopathy. Kalau untuk spondylosis dia extended, jadi ke arah belakang, namanya Sperling. Jadi S untuk spondylosis, terus S itu untuk ke arah belakang kayak gini. Kalau yang depan tuh Lermit kayak gitu ya. Ini ya another pitfall aja karena aku sering salah dulu. Oke, lanjut kita bakal bahas ankylosing spondylitis karena ini belum. Aku nggak pernah nemu pasien ankylosing spondylitis jujur, tapi intinya adalah ini adalah keadaan autoimun ketika ada autoantibody against intervertebral joint dan facet joint. Semoga masih ingat ya, intervertebral joint kan yang ini, facet joint kan yang di sini ya. Dia sebenarnya menyerangnya kolagen di bagian itu ya, tapi intinya terjadi inflamasi di bagian itu, dan pada akhirnya karena jadi inflame gitu ya, akan terjadi penurunan laxity, penurunan kelenturan. Oke, karena kan joint itu sangat berpengaruh terhadap pergerakan ya, terhadap kelenturan kita. Ketika ada masalah di jointnya, ketika jointnya makin tipis dan inflame, akan terjadi penurunan laksitas. Laksitas ini kelenturan ya. Jadi pasti ada marka inflamasi gitu ya, jadi pain gitu ya, pasiennya juga nyeri. Nah, karena nyeri ini pasiennya biasanya nunduk. Karena kalau misalnya nunduk dia lebih enak rasanya buat pasiennya. Jadi biasanya dia nunduk, posturnya berubah, terus laksitasnya berkurang. Jadi gerak itu jadi beda gitu ya. Terus tadi ada beberapa kondisi yang diasosiasikan dengan kejadian ankylosing spondylitis ya kan, ada aortic regurgitation sama Achilles tendinitis. Nah, temuan X-ray ada di sini. Temuan X-ray-nya pertama itu ada Dagger sign. Jadi intinya
itu ada line, ada garis yang kok lebih dense ya dibandingin yang lainnya. Nih lebih, nih yang ini ya lebih terang. Oke, ini kalau dicari kenapa, ini karena ada proses osifikasi gitu ya, lebih tinggi ya di ligamen-ligamen interspinosnya kayak gitu. Kalau kalian tahu dagger itu kan artinya ini ya, kayak pisau tipis itu kan, tahu kan dagger ya, jadi makanya disebutnya dagger sign. Terus ada squaring, jadi ini ya kotak ya, terlalu kotak gitu. Terus bamboo spine itu istilah untuk ini ya, untuk mepet gitu, untuk segmennya terlalu mepet, namanya bamboo spine. Lagi Romanus lesion, ini terkait dengan squaring ini juga, jadi kayak di sudutnya ini ada ini nih, radiodens juga ada lesi kayak gitu, itu namanya Romanus sign. Lebih gampang ya sebenarnya langsung lihat X-ray aja ya, tapi sayangnya ada beberapa pemeriksaan fisik yang bisa dilakukan. Pertama adalah Schober test. Jadi kita akan melihat, sebenarnya Schober test ini gunanya untuk menilai laksitas, untuk melihat apakah masih elastis apa enggak sih spine-nya itu. Caranya adalah pertama kita identify dulu posterior superior iliac spine, kita palpate ya, kita palpate, terus kita cari posterior superior iliac spine-nya, habis itu kita tandain. Oke, habis dari tanda itu kita ukur 10 cm dari tanda itu, kita tandain lagi, terus 10 cm ke arah kranial, ke arah atas gitu ya, kita tandain, terus 5 cm ke arah bawah. Jadi misalnya di sini, terus di sini kita tandain lagi, di sini kita tandain lagi, kayak gitu. Kayak gitu caranya. Terus pasiennya kita minta membungkuk. Ini step ketiganya di sini. Kita bungkuk, minta pasiennya bungkuk, terus kita ukur dari yang pertama tadi, yang di atas sampai yang ke sini. Jaraknya berapa? Saat membungkuk tuh harusnya lebih lentur gitu, jadi harusnya tambah panjang. Kalau misalnya meningkat lebih dari 20 cm berarti normal. Tapi kalau misalnya nggak, peningkatannya nggak lebih dari nggak sampai 20 cm, itu berarti ada penurunan laksitas. Sebenarnya intinya adalah itu, intinya kita sedang mencoba mengukur apakah ini kaku apa enggak sih spine-nya, intinya kayak gitu ya. Oke. Karena tadi kalau teman-teman perhatiin, ini ke atas 10 cm ya kan, ini 10 cm, terus ke bawahnya 5 cm, jadi kan jarak dari sini ke sini kan harusnya 15 cm ya kan. Kalau bungkuk harusnya nambah setidaknya 5 cm, jadinya lebih dari 20 cm. Tapi kalau kita ukur lagi ternyata kurang dari itu, oh berarti emang jointnya nggak bisa tambah panjang, ini laksitasnya berkurang kayak gitu ya. Itu prinsipnya. Flash test itu yang ini, jadi pasiennya diminta berdiri, terus mundur sampai dinding, nyentuh dinding, pastikan punggungnya nyentuh, terus telapak kaki, tumitnya nyentuh, punggungnya nyentuh, terus kalian ukur jarak dari sini wall to occiput distance-nya berapa, kayak gitu. Kalau misalnya dia ankylosing spondylitis, dia pasti jaraknya jauh. Kenapa? Karena tadi karena pain itu pasiennya tadi nunduk nih, pasiennya jadi kayak gini, makanya dia akan jauh nih wall to occiput distance-nya. Occiputnya di situ ya, occiput di sini sih gitu. Jadi ketika ada itu namanya flash test. Mana dia nih, flash test kayak gitu ya. Itu pemeriksaan untuk ankylosing spondylitis. Oke, cukup ya. Jadi ankylosing spondylitis sebenarnya cukup mudah sih dipahamin gitu, cukup straightforward juga. Intinya X-ray sama bisa lakukan pemeriksaan ini. Oke. Sekarang kita masuk ke polymyalgia rheumatica. Tadi polymyalgia rheumatica kalau kemarin di pembahasan kita ini adalah inflammatory. Secara negatif apa secara positif? Secara negatif ya. Rheumatological disease. Oke, ini adalah sebenarnya penyakit yang orang-orang sering sebut sebagai rematik, kayak nyeri-nyeri tulang gitu ya kan. Sebenarnya itu mereka nge-refer ke polymyalgia rheumatica. Beda dengan rheumatoid arthritis ya, bukan RA. Beda ya. Nah, jadi oke, lanjut. Biasanya painnya itu di multiple joint, tapi yang paling sering adalah shoulder. Jadi nyeri di kedua shoulder secara bilateral. Kenapa bilateral? Karena ini inflammation ya, inflammatory, pasti dia sistemik atau bilateral ya kan. Nah, polymyalgia rheumatica ini paling gampang sebenarnya di-identify dari apakah dia masuk ke populasi yang kita, maksudnya ya ada epidemiologi tertentunya gitu ya, dan ada asosiasinya. Pertama, usually dia female, seperti keadaan autoimmune lainnya ya. Terus biasanya elderly, terus yang paling penting adalah dia terasosiasikan atau dia punya asosiasi dengan giant cell arthritis ya, bukan arthritis ya, artery dari kata artery, jadi inflammation of the artery
Ini adalah salah satu jenis vasculitis. Giant cell vasculitis ini kayaknya iya, kalau nggak salah big atau moderate size vessel vasculitis lah, kayak gitu kalau nggak salah ya. Giant cell arteritis. Nama ini adalah temporal arteritis. Jadi masalahnya sebenarnya adalah terjadi inflammation of the artery di temporal artery. Tahu ya, di lokasinya di temporal. Jadi biasanya nyerinya itu juga terjadi di daerah temporal. Dan dia biasanya unilateral. Terus kalau dicek pulse-nya di temporal artery-nya bisa jadi pulseless karena lagi inflame kayak gitu. Jadi sebenarnya dia mungkin mirip keluhannya sama migraine atau mungkin cluster headache kali ya. Bisa menyerupai itu, tapi kalau migraine lihat ada aura atau enggak ya kan. Kalau cluster headache kan biasanya dia datangnya dengan ini ya, episodik ya. Walaupun memang satu episode bisa berlangsung dengan sangat lama. Terus ada isu lakrimasi gitu ya. Jadi ada isu autonomic dysfunction ya gitu. Kalau ini usually yang pentingnya adalah lokasinya, dia di temporal. Intinya kayak gitu. Jadi ketika ada ini, pasiennya perempuan, usianya tua gitu ya, oke, ini berarti mengarahnya ke polymyalgia rheumatica. Kayak gitu. Aku belum pernah nemu penjelasan, maksudnya belum ada sih sebenarnya kebutuhan untuk mengerti lebih jauh tentang ini dan hubungannya dengan vaskulitisnya gitu ya. Tapi nggak apa, nice to know aja. Oke. Terus ini temuannya gambar-gambar tadi. Jadi kita review dikit aja. Kita review dikit dari yang paling atas. Oke. Semua penyakit rheumatologi bedakan dulu apakah dia inflamasi atau non inflamasi. Non inflamasi ini satu ada osteoarthritis. Inflamasi karena lihat apakah penyebabnya infeksi atau bukan. Infeksi cuma satu, yaitu septic arthritis. Kalau non infeksi lihat rheumatoid faktornya. Kalau dia positif berarti seropositif, berarti pilihannya cuma ini. RA, SLE, Sjogren, systemic sclerosis atau JIA. Oke, yang penting untuk rheumatoid arthritis itu adalah tadi ya, rheumatoid nodule, terus Boutonniere's deformity atau swan neck deformity. Kalau SLE ingat spesifik tesnya adalah anti-dsDNA dan anti-Smith. Ingat aja malah rash. Sjogren itu triasnya ada 3, oke. Dry eye, dry mouth arthritis. Ketika ada keluhan itu pasti Sjogren. Ingat spesifik tesnya adalah anti-RO dan anti-LA. Systemic sclerosis itu manifestasi yang paling gampang kelihatannya adalah telangiectasis ya, systemic sclerosis. Kalau kalian mau tahu tesnya, pilihlah yang spesifik anti-RNA polymerase 3. JIA, ingat ini kejadiannya di juvenile, jadi di anak-anak atau di teen gitu ya, atau di preteen gitu ya. Biasanya soalnya hanya terkait dengan ini, apakah dia masuk oligoartikuler atau polyartikuler. Jadi ada masalah arthritis, masalahnya inflamasi, terus populasinya ternyata pasien ternyata anak-anak, lihat keterlibatan sendinya. Ketika lebih dari 4 sendi, dia masuknya ke polyartikuler. Ketika kurang dari 4 sendi, pilihlah oligoartikuler. Gitu ya. Secara negatif ada gout, ingat gout itu monosodium urat, ada topus untuk kronik, kalau misalnya masih fase akut podagra. Ankylosing spondylitis itu tadi squaring of the vertebrae, dagger sign, Romanus lesion ya kan, bamboo spine kayak gitu ya. Polymyalgia rheumatica, ingat intinya dia ada hubungannya dengan giant cell arthritis. IBD associated arthritis ya udah ada dengan IBD ya, jadi pasiennya mungkin sudah diketahui dengan Crohn's disease atau ulcerative colitis. Psoriatic arthritis ingat ada hubungannya dengan psoriasis. Psoriasis itu biasanya kata-kata kuncinya adalah plak berwarna putih keperakan. Oke, jadi semoga ini cukup untuk segala rheumatological diseases yang mungkin kalian temui di UKMPTD. Selebihnya boleh lihat ke Angki, terutama untuk pemeriksaan fisiknya mungkin agak mirip-mirip karena ada beberapa yang jointnya sama keterlibatannya ya. Jadi boleh langsung dihafalin aja. Semangat dan semoga mudah dipahami. Sampai jumpa.